Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin والسادات الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذ أساتذنا نفعنا الله من علومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi da'ana ila dinil malikil allam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz ziham amma ba'd. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin pemirsa setia penyimak kajian online yang diselenggarakan oleh NU Damai Channel TV. Rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa kembali hadir, bisa kembali melanjutkan kajian kita kitab Kasyifatus saja, syarah kitab Safinatun Najah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kajian ini membawa berkah, manfaat, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Mari kita lanjutkan pasal kita pada pertemuan malam ini adalah paslun fi bayani arkanis shalah. Jadi pada malam ini kita akan membahas tentang, menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Sebagaimana kita ketahui bahwa salat itu adalah ibadah mahdhah, di mana ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita ibadah asal-asalan, tanpa mengacu kepada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi baginda Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku melaksanakan salat. Tentunya secara langsung memang kita tidak melihat Rasulullah salat, tetapi ada pewaris-pewarisnya. Ya, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Tentunya para sahabat Rasulullah mewariskan ilmu kepada para sahabat kepada para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama salafus saleh, terus turun temurun sampai kepada kita semua. Tetapi dengan catatan
bersanad, begitu kan? Artinya sanadnya bisa dipertanggungjawabkan, memang muttasil gitu kan? Jadi bersambung, ya, bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita sama-sama mengkaji dalam kitab ini, ya, di mana akan dijelaskan tentang rukun-rukun sholat. Ya, sebagaimana kita ketahui pada bab wudu dijelaskan kenapa di dalam sholat itu membahasakannya ibaratnya dengan rukun, sedangkan dalam wudu ibaratnya dengan fardu. Nah, ini ada beberapa penjelasan dari para ulama. Karena dalam wudu itu antara satu rukun atau satu fardu dengan fardu yang lainnya, ya, sekiranya ada hajat itu boleh terpisah dengan waktu, gitu kan? Melakukan suatu pekerjaan, ya, mereka sesuatu pekerjaan, kemudian menyambung kembali wudunya, ya, kembali wudunya dengan catatan belum kering, ya, di anggota wudu itu. Jadi mualah itu di dalam wudu itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Sedangkan di dalam sholat, kenapa bahasanya rukun? Sebab antaranya rukun yang satu dengan rukun yang lain tidak boleh terpisah dengan pekerjaan yang lain. Jadi harus bersambung, ma'aujaba wastamaro, tetap, ya, tidak boleh putus. Sedangkan misalnya di dalam wudu, kita lagi wudu nih, gambarannya begini, kita lagi wudu, baru saja membasuh muka, tiba-tiba ada tamu, ya, tamu mengucapkan salam, ketuk-ketuk pintu. Kemudian kita sementara menyetop wudu kita. Nah, wudu kita baru sampai muka nih. Kemudian kita menghadap dulu tamu, ya, menyambut dulu tamu. Setelah dipersilahkan duduk, kemudian kita izin sama tamu kita, misalnya kita belum melaksanakan sholat, tuh kan, dimohon tunggu sejenak, tuh kan, untuk melaksanakan sholat. Kemudian kita menyambung wudu yang tadi, ya, muka tadi, karena belum kering, belum lama, kemudian disambunglah dengan tangan, mencuci tangan, ya, membasuh tangan, kemudian sampai akhirnya. Nah, itu dibolehkan di dalam wudu. Tetapi ketika di dalam sholat, nah, ketika kita ada tamu, ya, sudah putus dulu sholatnya, misalnya baru 1 rakaat, kemudian disambut dulu tamunya, disuruh duduk, baru nanti kita nyambung lagi sholatnya. Nah, ini di dalam sholat itu tidak boleh, ya, terputus, ya, terputus. Atau misalnya ada HP, kemudian diambil gitu kan, lalu kita ngobrol dulu, ngarol ngidul begitu kan, dan sambung lagi sholatnya. Jadi harus bersambung dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Arkanus shalah sab'ata asyar. Ya, rukun salat itu adalah 17. Wa hadhihi tariqatu man ja'ala tuma'ninata fi mahalihal arba arkanan mustaqillatan. Ini adalah perjalanan ulama yang menjadikan tumaninah itu, ya, tumaninah itu yang 4, itu arkanan mustaqillatan, rukun yang terpisah. Kan ada 4 tuh yang diharuskan tumaninah itu, ruku serta tumaninah. Ruku tumaninahnya menjadi rukun tersendiri. Satu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, tumaninah dalam rukun, itu terpisah, ya. Jadi kalau dipisahkan menjadi rukun tersendiri tumaninah, maka jumlahnya menjadi 17. Jadi jumlah 17 ini bagi perjalanan sebagian ulama yang menjadikan tumaninah itu adalah arkanan mustaqillatan, jadi rukun yang terpisah, ya. Kama fi raudhah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Raudhah. Wa adaha ba'duhum samaniyata asyar, ya. Kemudian sebagian ulama menghitung rukun itu, ya, rukun ada 18. Kenapa kok bisa jadi 18? Yang 17 tambah 1, apa yang 1? Bi ziyadati niyatil khuruj minas shalah ka abis syuja, ya. Karena menambahkan niat keluar dari salat ka abis syuja,
seperti Imam Abi Syuja ya. Dalam kitab Fathul Qorib memang dijelaskan rukun salat itu ada 18. Kenapa bisa 18? Karena ada rukun niatul khuruj minas shalah. Jadi niat keluar dari salat menurut sebagian ulama wajib ya. Tetapi kalau yang mengatakan 17 itu tidak wajib. Di awal aja kita niat melakukan sholat. Ketika niat keluar itu gak wajib. Jadi terdapat khilafiyah, kontradiksi ya, perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Tetapi menurut mu'allif ya, pengarang kitab Kasyifatus Saja Syekh Nawawi Al-Bantani ya, itu mengatakan was-shahih annaha sunnatun. Niat keluar dari sholat itu bukan rukun tetapi sunnah gitu kan. Nah, kemudian juga wa addaha ba'dhum kadzalik aidon ya, lakin la bima zakara bal aziyada al mualah ya, menambah al mualah 18 tapi tidak menghitung niatul huruj, tapi 18 juga. Oh, ada tambahannya itu ya, ziyadatul mualah kama fisitin wal mu'tamad anau syartun li rukni. Nah, ternyata mualah itu menurut kaul mu'tamad itu bukan rukun tetapi syarat di dalam rukun. Ada juga wa ada ba'dhum arba'ata asyara ya, sebagian menghitung ya ada 14. Ada lagi bijak litumanina fi mahaliha arba ruknan wahidan litihadi jinsiha wa ba'dhum khamsata asyara bijati qarnin niat bitakbir ya kama fit tahrir. Jadi memang terdapat banyak perbedaan di antara para ulama, tapi mengacu kepada matannya ya. Nah, dalam kitab Safinatun Najahnya itu adalah ada sab'ata asyara ya, ini yang masyhur ya, yang masyhur. Yang nanti kita akan perinci yang 17 itu apa-apa saja begitu kan. Nah, mari kita perinci ya, yang 17 itu apa saja ya. Al awwalu an niat. Yang pertama itu adalah niat. Aibil qalbi fala yajibu an nutqu bil lisan lakin yusanu liyu'awina lisanu al-qalba. Nah, yang pertama adalah niat ya, seperti kita tahu niat itu bil qalbi, niat itu tempatnya itu di dalam hati ya. Jadi yang wajib itu dalam hati. Fala yajibu anutku bil lisan, jadi tidak wajib mengucapkan niat itu ketika mau sholat. Usolli itu tidak wajib. Jadi kalau ada orang sholat dah pakai usolli ini tidak apa-apa ya. Cuman kalau kalangan nahdiyin, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, khususnya yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, radhiyallahu taala an, di mana apa? Di mana itu menganggap penting, bahkan dipandang yusanu, lakin yusanu disunahkan liyu awina lisan al qalba, supaya lidah ini menolong hati. Yang wajibnya hadir itu memang hati, tapi hati kita kadang-kadang banyak lalainya. Udah mau sholat aja masih ingat kemana-mana, ingat pasar, ingat kerjaan ya, macam-macam hadir ketika mau sholat. Nah, maka dengan lidah ini diingatkan, sudah gak usah keluyuran kemana-mana hati. Kita ini udah mau sholat, usolli. Nah, kalau sudah usolli ya itu aba-aba itu sudah kita ini mau sholat, harus segera hadir hati. Nah, para ulama sebagian memandang terlepas daripada itu, tidak usah kita ini terlalu membesar-besarkan sehingga mengganggu ukhuwah ya, kebersamaan, persaudaraan pada saudara-saudara kita yang tidak mengucapkan usolli. Kapan kita cari titik persamaan ya, dan tidak selalu memperbesar garis perbedaan. Sudah kita menyatu berjamaah, karena itu masalah sunnah saja, bukan sesuatu yang wajib. Yang usolli seperti kita ya, tidak mau juga bahwa tidak ada dasar dalilnya. Begitu juga kita yang pakai usolli, jangan suka mencela kepada kelompok atau orang-orang yang tidak menggunakan usolli
ya, karena itu bukan sesuatu yang wajib, ya. Yang wajibnya itu adalah yaitu di dalam hati, yaitu ya. Nah, wala ibrata binutkil lisan, dan tidak menjadi ibroh dengan ucapan lisan, ya. Nah, jadi tidak cukup dengan lidah, tapi hatinya, ya, kemana-mana, bihilapi ma fil qalbi, berbeda dengan yang di dalam hati. Ka'anna wa adzuhra bi qalbihi wa sabaqa lisanuhu ila ghairihi, ya. Misal begini, kita ini mau mengucapkan mau sholat zuhur, ya, tetapi yang diucapkannya itu asar, usolli fardhol asri misalnya, Pak Andri usolli fardhol asri, lidahnya pada sholat duhur, tapi hatinya itu duhur, cuma salah mengucapkan. Nah, yang dihitung itu yang hati, ya, yang hati. Tuh kan, hatinya itu duhur, berarti yang itu yang hati. Berbeda kalau begini, misalnya, sebetulnya sholatnya itu sholat duhur, tapi hatinya asar, gitu kan? Mengucapkannya duhur, usolli fardhu zuhri, gitu kan? Nah, tapi hatinya berbeda, gitu kan ya? Hatinya berbeda. Nah, itu enggak. Misal sholatnya sholat duhur, tapi hatinya asar, gitu kan ya? Usolli fardhu zuhri kata lidahnya, tapi hatinya asar, itu kan. Berbedalah kalau begini, mengucapkannya asar, hatinya zuhur, sholatnya itu sholat duhur, jadi aja sholat duhur, ya. Jadi yang terpenting itu adalah yang di dalam hati, ya. Jadi berbeda kalau kita dipandang sah, kalau kita misalnya sholat duhur, hatinya itu duhur, meskipun mengucapkannya asar. Nah, yang dihitung yang dalam hati. Berbeda kalau kita misalnya sebaliknya, ya, sholatnya sholat duhur tapi hatinya asar, meskipunnya juga mengucapkannya duhur, sholatnya sholat duhur, usollinya fardhu zuhri, tapi hatinya asar, sholat asar. Nah, itu gak sah, gitu kan, karena yang dihitung itu adalah yang di dalam hati, itu kan ya. Nah, jadi bukan la ibrota, yang ibrohnya la ibrota binutkil lisan, bukan lidahnya, ya. Tapi yang terpenting itulah hatinya. Wa yajibu qarnun niyat bi takbiratit taharrum li anna awalu wajibatis shalah, ya. Jadi niat itu dibarengkannya itu yaitu ketika takbiratul ihram, ya. Jadi di situ itu harus kita ingat di situ, ya. Harus kita ingat. Cuma di sini dikatakan, ya, nah, jadi di sini wa'lam anna lahum muqaranatan hakikiyatan. Tuh. Sesungguhnya ketahuilah anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, ya, itu ada muqaranatan hakikiyatan. Ada namanya muqaranah hakikiyah, ya. Wastihdoron hakikiyan dan istihdor hakikiyan. Wa muqaranatan urfiyatan, dan ada muqaranah urfiyah, wastihdoron urfiyan, ijmaliyin, laini, ya. Wal muqaranah al hakikiyah badal istihdor al hakiki, wal urfiyah badal urfiyi, wal istihdor hakiki ayastahdoro fi dini dzatas shalah ay arkana hasala sata asyara allati, ya, min jumlatiha an-niyat wa ma yajibu at-ta'arud biha tafsilan bi ayak suda kula ruknin bizati alal khusus
wa takunu hayatuha amamahu kal arus wal muqaranah al haqiqiyah ayak rona hadal mustahdar bi awala juz'in min ajza'it takbir, ya, takbirah wa yastadimu zalika ila akhiriha wal istihrar al urfiyu ayastahdara hayatus shalah ijmalan bi ayak sida fi'liha wa yu'ayyinuha min zuhrin ya au asrin min zuhrin au asrin wa yanwil faridah wal muqaranatul urfiyah ayak rona hadal mustahdar ijmalan bi ayyi juz'in min ajza'it takbirah wahtar an-Nawawi fil majmu' wa ghairuhu makhtarahu Imam Haramain wal Ghazali annaha takfi al muqarana al urfiyah ya al ijmaliyah badal istihdar badal istihdar al urfiyyi bi ala yaqsida ar ruku bi dzatihi wal qiraah bi dzatiha wa hakadza li anal muqarana al haqiqiyah tu'jizu anha al qudrah al basyariyah ghaliban. Nah, jadi menurut ini singkatnya ringkasnya begini ya, muqaranah itu kan adalah muqaranah hakikiyah ya, ada muqaranah urfiyah. Jadi menurut umumnya kemampuan kita nih yang awam cukup ya, sebagaimana yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' ya, kemudian juga Imam Haramain, Al-Imam Ghazali, cukup bagi kita nih umumnya ya takfi al-muqaranah al-urfiyah ya, ay al-ijmaliyah ba'dal istihdar, menghadirkan ya secara ijmal ya, secara global ya, bi alla yaksida ar-ruku bidatihi wal qira'a bidatiha ya. Misalnya ketika kita takbiratul ihram, kita niat, di situ ada 3 hal yang perlu hadir di situ. Artinya pertama qasdul fi'li, yaitu kita menyengaja sesuatu. Jadi kita bermaksud mengerjakan sesuatu, qasdul fi'li. Misalnya lafaz usolli itu menunjukkan, bukan usolinya yang dimaksud, tetapi usoli itu suatu kalimat yang mendorong kita supaya hadir dalam hati kita bahwa kita ini mau sholat, usoli gitu kan ya, usoli. Jadi aku ini mau sholat. Nah itu hadir itu ketika kita dalam Allahu Akbar, kita ini mau sholat ya, niat kita itu niat mau sholat. Yang kedua ta'yin, yang kedua fardiyah. Nah, kita menyebut fardunya, fardu. Jangan sampai nanti ya dalam hati itu tidak bisa membedakan ini yang dilakukan ini fardu apa sunnah. Maka fardiyah ini penting. Kemudian ta'yin, ta'yin itu menentukan. Fardu itu kan ada 5. Ada subuh, ada zuhur. Nah, fardunya itu fardu apa? Ya. Jadi ketika kita hadir 3 hal takbiratul ihram itu dalam niat itu sudah cukup. Ya, begitu dikatakan para ulama. Ya. Jadi kita ini mau mengerjakan sholat, sholatnya sholat fardu, fardunya fardu duhur masalan. Ya. Misalnya kita sholat duhur dengan 3 hal itu. Niat sholat fardu duhur. Nah dengan 3 itu sudah cukup, itu hadir dalam hati kita ketika takbiratul ihram sudah cukup. Tetapi kalau kurang dari 3 hal itu dipandang tidak cukup ya, qasdu, fardiyah, ta'yin ya, itu dipandang tidak cukup. Jadi 3 hal itu. Adapun rakaataini, salasa rakaat, arba'ah rakaat, itu enggak wajib, itu kesempurnaan saja, menguatkan saja. Kalau fardu ya berarti 3 rakaat, kalau maghrib berarti 3 rakaat, kalau subuh ya rakaataini. Jadi kalau kita sholat misalnya usolinya, misal gini aja, usoli fardu zuhri, Allahu Akbar, cukup sudah. Gitu pun sudah cukup. Ndak pakai mustaqbilal kiblah, ndak pakai rakaataini, ndak pakai lillahi ta'ala, itu sebetulnya sudah cukup 3 hal itu.
Meskipun kita ini diucapkan mustaqbil kiblat, tapi menghadapnya ke selatan, ke utara ya gak sah. Meskipun gak diucapkan mustaqbil kiblat, ya, tapi kalau yang penting kan menghadap kiblatnya, kan begitu. Meskipun gak diucapkan 2 rakaat, 3 rakaat, kan udah otomatis. Kalau subuh ya 2 rakaat. Jadi yang wajib itu ketika niat itu Allah Akbar 3 hal aja. Pertama kita niat mau sholat harus hadir tuh. Allah, nih kita nih ini mau sholat nih harus hadir itu. Sholatnya sholat apa? Tuh fardu. Fardunya fardu apa? Zuhur. Nah itu aja. Namanya qasdu, fardiyah, ta'yin. 3 itu aja sudah hadirnya. Ya, dalam niat itu. Nah itu sudah dipandang cukup bagi umumnya kita. Ya, karena untuk secara tafsil begitu kan ya. Nah, tu'jizu kita ini lemah. Ya. Lemah, tidak puasa kita ini umumnya ya. Melemahkan kekuasaan al-basyariyah, kekuasaan kemanusiaan secara umum. Sebab umumnya orang bisa khusyuk, bisa muqaranahnya atau muqaranah hakikiyah ya. Umumnya itu adalah orang yang dipilih oleh Allah bisa sampai kepada derajat itu khusyuk ya. Meskipun nah, karena usahanya, karena keinginannya untuk mencapai itu, ya. Kemudian sebagian orang mampu mewujudkan itu. Nah itu, tetapi secara galib, secara umum itu tidak bisa melakukan itu. Nah, tidak bisa melakukan itu. Nah, oleh sebab itu, ya para ulama memilih tadi kaul yang umum aja, ya. Khususnya orang-orang di kalangan orang-orang awam yang tidak sanggup. Maka cukup dengan menghadirkan 3 tadi ya, disebut muqaranah urfiyah. Demikian barangkali bab rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Kemudian pada kesempatan yang lain kita akan menyambung kembali. Wallahu alam, ini menjadi beberapa episode apa menjadi 1, 2, 3 atau mungkin bisa jadi 5 bagian ya, menjadi 5 pertemuan ya, tergantung sejauh mana bahasan kita disesuaikan dengan waktu ya, durasi yang biasa kita laksanakan dalam kajian ini. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.